Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin khususan jami'i masyayikh ma'adil irbaya wa khususan mu'alif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghulayaini wa khususan seluruh rakyat Indonesia. Semoga kita mampu menghadapi masa darurat corona ini dan semoga Allah segera mengangkat dan menghilangkan corona di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ay hadzal bab al-madaniyah. Bab ini menjelaskan tentang peradaban atau kemajuan. Al-madaniyatu peradaban, al-haqqu yang hak, yang benar, siratun adalah keadaan. Siro itu keadaan atau satu perjalanan atau keadaan. Tuksabu yang siroh itu menghasilkan, itu satu kondisi yang menghasilkan al-mutamaddina terhadap orang yang beradab atau terhadap orang yang berperadaban. Menghasilkan apa? Sehatan, kesehatan fi jismihi, di dalam tubuhnya al-mutamaddin, wa aqlihi, dan sehat akalnya mutamaddin. Watul bisuhu, dan madaniyah itu memakaikan hu terhadap al-mutamaddin, hullatan terhadap hiasan, perhiasan, tuzayyinuhu, yang hullah itu menghiasi hu terhadap al-mutamaddin, fi ahlihi, di dalam keluarganya mutamaddin, wa ashiratihi, dan sahabat-sahabat atau teman-temannya mutamaddin, wa baitihi, dan tempat tinggal, rumah-rumah mutamaddin. Wa taj'aluhu, dan hullah itu menjadikan hu terhadap al-mutamaddin sa'idan, sebagai orang yang bahagia, fi dunyahu, di dalam dunianya mutamaddin, wa akhiratihi, dan akhiratnya mutamaddin. Nah, dalam paragraf yang pertama ingin dikatakan bahwa peradaban yang benar, baik, relevan, adalah satu keadaan, katanya, yang menghasilkan manusia-manusia yang beradab, manusia-manusia yang berperadaban. Yang manusia yang berperadaban itu sehat fisiknya dan sehat akalnya. Jadi sehat lahir batinnya atau sehat jiwa raganya. Dan orang-orang yang berperadaban itu memakai perhiasan. Ya kan, artinya perhiasan itu berpakaian yang layak, gitu kan, pakaian
atas bawah, lalu kemudian menggunakan hiasan-hiasan yang layak untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, dan rumah-rumahnya, bangunan-bangunan rumahnya juga adalah bangunan yang layak, yang bervariasi. Misalkan ada bangunan yang minimalis, ada bangunan model Romawi, ada bangunan model Jawa, joglo misalkan, ada model macam-macam bangunan. Nah, dan para orang-orang yang beradab, yang berperadaban itu pada akhirnya bahagia, baik di dunia maupun di akhiratnya gitu. Faman, barang siapa tarida, yang berselendang, man itu birida iha, dengan selendangnya al-madaniyah, wasa'a, dan man itu berjalan laha, kepada al-madaniyah, sa'yaha, seperti berjalannya al-madaniyah. Karena maka ada man ini mutamaddinan, sebagai orang yang maju, orang yang berperadaban, orang yang beradab. Dinamakan dengan orang yang berperadaban atau beradab. Nah, waman, barang siapa fahimaha, man itu memahami terhadap al-madaniyah, ala ghairi wajhiha, di atas selain jalannya madaniyah, fala bisa, kemudian man itu memakai laha, karena al-madaniyah, ghairo ridaiha, terhadap selain selendang, atau terhadap selain selendangnya al-madaniyah. Karena maka ada man itu mimman, itu sebagai bagian dari seseorang, tumisa, yang dihapus, yang ditutup, yang dihapus ya. Apanya yang dihapus? Ala qulubihim, hati-hatinya man, wa dzuriba, dan dipasang, bainahum, di antaranya man, wa baina sa'adati, dan di antara kebahagiaan, bi aswarin, pagar-pagar, la taqwa, yang tidak kuat, ya kan, ala ikhtiraqiha, untuk membedah, ya kan, untuk meruntuhkan aswar itu, pagar itu, madafi'ul amali, ya, angan-angan yang seperti Miriam yang alat-alat yang untuk menghancurkan, ya, angan-angan seperti Maryam. Bal ta'ya, bahkan melemahkan, katanya, ala an qulubi a'laha, dari sampainya lebih luhurnya sa'adah. Apanya yang melemahkan? Nusurul amani, angan-angan yang seperti burung elang. Wayakilu, dan lemah, duna duroha, kepada arah atasnya sa'adah. Apa yang melemahkan? Torfur rojai, keadaan angan-angan atau harapan. Nah, dalam paragraf kedua ini
Jadi maksudnya adalah barang siapa yang berselendang, berpakaian ya kan, dengan pakaian peradaban dan dia berjalan berjalan lalu kemudian cara berpikirnya ya kan sesuai dengan peradaban, maka dia layak dinamakan mutamaddin, orang yang berperadaban katanya. Jadi passionnya, lalu cara berpikirnya, ya kan, eksekusinya, perbuatannya, ya kan, cara pandangnya, itu kan, gaya hidupnya, dia adalah gaya hidup yang berperadaban, gitu. Maka orang itu bisa dinamakan mutamaddin, orang yang berperadaban. Misalkan dia cinta terhadap pengetahuan, gitu kan. Dia cinta terhadap kemajuan, gitu kan. Lalu kemudian, barang siapa yang memahami, yang memahami peradaban, tapi tidak melalui metodologi, teori, dan jalannya peradaban itu sendiri, ya kan. Lalu kemudian dia memakai bukan pakaiannya peradaban, gitu. Itu dia memahami peradaban, tapi tidak melalui nalar peradaban itu, dan dia menggunakan selain pakaian peradaban. Nah, maka katanya, orang ini termasuk orang yang hatinya dihapus. Artinya dia menolak peradaban itu sendiri sebenarnya, hatinya itu. Sehingga antara dia dan kebahagiaan itu terhalang oleh dinding-dinding, pagar-pagar, di mana pagar itu tidak akan bisa dirobohkan oleh cita-cita yang sekuat baja atau oleh angan-angan yang seperti nuklir, atau seperti bom atom, atau seperti meriam yang bisa menghantam dinding itu saking kokohnya, gitu. Dan kebahagiaan yang luhur pun itu pun dilemahkan gitu oleh angan-angan yang artinya tidak bisa dilemahkan oleh angan-angan yang seperti terbangnya bulung elang, gitu. Dan tingginya satu kebahagiaan itu pun dilemahkan oleh angan-angannya sendiri. Artinya gini, jadi seorang itu memahami peradaban, gitu kan, tapi tidak menggunakan nalar peradaban itu sendiri. Dia hidup abad 21 misalkan, tapi cara melihatnya itu bukan cara melihat abad 21 misalkan. Nah, kehidupan itu kan berubah, gitu ya, taghayyur ya, berubah. Nah, dinamis, gitu ya. Nah, kalau misalkan ingin memahami peradaban saat ini, tapi tidak menggunakan kacamata saat ini, gitu, maka katanya hatinya itu sulit untuk menerima peradaban yang ada, gitu, dan ada dinding pemisah antara dirinya dengan kebahagiaan yang sulit sekali untuk diruntuhkan. Sehingga banyak kan begini, orang yang
misalkan ya, dia ada yang membenci, misalkan membenci orang lain, the other, membenci Barat atau membenci Cina misalkan. Tapi tanpa sadar dia itu HP-nya itu Xiaomi misalkan. Tanpa sadar ternyata mobilnya yang dia pakai misalkan mobil apa, Range Rover atau Hammer yang atau mobil-mobil made in Amerika gitu. Nah, banyak orang-orang yang seperti itu. Dia memahami peradaban saat ini, tapi tidak dengan cara nalar peradaban saat ini, sehingga hatinya itu tertutup untuk melakukan pengembangan, ya kan, pengembangan cara berpikir, pengembangan pengetahuan gitu, cara pandang hidup, ya kan. Nah, ya seperti orang dicontohkan tadi, dia sehari-harinya tanpa sadar dia memakai teknologi orang lain, tapi dia mengutuk orang lain gitu. Nah, ini dia memahami peradaban tapi tidak dengan jalannya peradaban itu sendiri. Nah, padahal kan mestinya yang namanya memahami peradaban itu harus terbuka gitu, terbuka dengan berbagai kemajuan dan hal-hal yang positif gitu. Mal madaniyatu, nah tidak ada peradaban itu illa akhlakun, kecuali akhlak fadilatun yang utama. Tuthmiru, yang berbuah, membuahkan, madaniyah itu i'tilafal afrodi, terhadap rukunnya masing-masing manusia, rukunnya semua anak bangsa, wa ittihadal jamaati, dan bersatunya masyarakat, wa sa'yun, dan berusaha, wa amalun, dan beramal, bekerja, beraktivitas, yalidani, yang sa'yun dan amal itu melahirkan umronal biladi, terhadap kemajuan atau pembangunan negara, wa irtiqa al halati, dan luhurnya keadaan al istimaiyati, yang bersifat sosiologis atau bersifat kemasyarakatan, wa iqdamun, dan maju, ala tathirin nafsi, atas mencucikan jiwa, minar rodaili, dari sifat-sifat yang rendah, liktisabil fadhaili, karena menghasilkan sesuatu yang utama, wa ihjamun, dan menjauh, anid dorori, dari bahaya, bin nasi, terhadap manusia, wa ibtiadun, dan menjauh, an mana kiril akhlaki, dari buruk-buruknya akhlak, wa badlun, dan berusaha, litakhfifi wailatil baisi, meringankan sifat-sifat fakir, meringankan sifat-sifat yang teramat butuh bagi manusia di tempatnya yang dapat merusak gitu. Wa tasdidi suruhil madarisi, dan meluhurkan gedung-gedung madrasah kan, atau menggalakkan pembangunan gedung-gedung sekolahan, kampus-kampus, madrasah, pesantren gitu. Nah, dalam paragraf ketiga ini maksudnya bahwa tidak ada peradaban kecuali akhlak
akhlak yang utama, akhlak yang luhur, akhlak yang unggul. Di mana akhlak yang unggul itu akan membuahkan yang pertama katanya rukun. Nah, ini rukun sesama warga, rukun sesama tetangga, rukun seluruh rakyat. Tuh. Yang kedua, bersatu. Ittihadul jamaat. Ittihadul jamaat. Bersatunya komunitas sosial, bersatunya komponen masyarakat. Yang kedua, sa'yun. Terus berusaha, proaktif, aktif gitu. Ya kan? Lalu kemudian yang keempat, wa amalun, melakukan, beraktivitas, beramal gitu. Di mana antara usaha dan amal itu pun akan melahirkan kemajuan dan pembangunan bangsa, pembangunan negara, dan meluhurkan atau menciptakan halah al-ijtimaiyah, keadaan sosial yang luhur, yang unggul. Lalu kemudian peradaban pun itu maju dalam hal mensucikan jiwa dari sifat-sifat yang rendah, dari sifat-sifat yang kotor. Karena yang namanya peradaban seperti dijelaskan akhlak fadilah. Karena menghasilkan sesuatu yang unggul, akhlak yang utama. Sehingga karena menghasilkan akhlak yang unggul sehingga jiwanya itu bersih dari akhlak yang rendah. Lalu kemudian peradaban pun menjauhkan dari madarat, hal-hal yang membahayakan, merugikan umat manusia. Nah, ini peradaban namanya. Dan yang dinamakan peradaban pun selanjutnya adalah menjauh dari akhlak-akhlak yang buruk dan berusaha untuk meringankan, hajat orang banyak, di mana kalau tidak diringankan akan berpotensi merusak. Jadi orang yang lapar, ya kan, orang yang butuh makan, kalau tidak diringankan bebannya, itu berpotensi seperti bom waktu, dia akan merusak gitu. Nah, peradaban itu berfungsi untuk meringankan orang-orang yang nasibnya kurang beruntung. Lalu kemudian membangun atau menggalakkan pembangunan madaris, pembangunan gedung-gedung sekolah, gedung-gedung madrasah, pesantren, kampus, laboratorium, lalu kemudian tempat riset, penelitian gitu ya. Kanat ada al-umamu, umat manusia al-masyriqiyatu yang bersifat timur, maksudnya umat manusia timur seperti kita ini, ya kan, Timur Tengah, Asia ini kan timur gitu. Karena dan adalah bagi al-umam al-masyriqiyah ini fil madaniyati di dalam peradaban sulatun, ya kan, kekuasaan, wa fi tathbiti arkaniha, dan di dalam mengokohkan atau menetapkan pondasi-pondasi pokok-pokoknya al-madaniyah, daulatun, memiliki kepemerintahan atau memiliki negara. Tsumma darot, kemudian berputar, berjalan, alaiha, atas al-umam al-masyriqiyah itu, ada iratu, ya, beredarnya satu peradaban. Fatoro'a, kemudian datang kemudian alaiha, kepada al-umam al-masyriqiyah itu, ma, sesuatu, toro'a, yang datang, ma itu
mimma dari sesuatu khoroba yang ma itu merusak, ya kan, umronaha terhadap pembangunan al-umam al-masyrikiyah, terhadap kemajuan al-umam al-masyrikiyah. Wa baddada, dan ma itu memisah-misah tamaddunaha terhadap peradabannya al-umam al-masyrikiyah. Baddadaha itu farraqa wa adhaba, artinya memisah-misah dan menghilangkan, ya kan, peradaban al-umam al-masyrikiyah itu. Sunnatullahi, itu adalah katanya sunnatullah fiman, di dalam seseorang, lam ya'malu, yang tidak beramal atau tidak beraktivitas, man itu biqanunil istima'i, dengan mengikuti peraturan sosial atau peraturan kemasyarakatan. Walam yadhalla, dan tidak menjadi man itu sairon, orang yang berjalan fi sabilil hadarati, di jalan peradaban as-sahihati, yang benar, ya kan. Fantaqalat, kemudian menjadi berpindah, ulumuha, ilmu pengetahuannya al-umam al-masyrikiyah, wa madaniyatuhuma, dan kemajuan al-umam al-masyrikiyah atau peradaban al-masyrikiyah ini, ila qaumin, kepada kaum manusia, arafu, yang kaum itu mengetahui, fadlaha, terhadap keunggulannya ulum dan madaniyatuhuma itu. Khalluha, kemudian kaum itu menempatkan ha terhadap ulum dan madaniyah, al-maqama, terhadap maqam, level al-arfa'a, yang lebih tinggi. Wa wassa'u, dan kaum itu melapangkan, laha, karena ulum dan madaniyah, ya karena ulum, sudurohum, nah ini terhadap dada-dada hati-hatinya kaum atau akal-akalnya kaum. Wazadu, dan kaum itu menambah, fiha, di dalam ulum, ma, terhadap sesuatu, iqtadathu, yang menetapkan, hu, terhadap ma, sunnatut taraqi, jalannya kemajuan, wada'at, dan mengajak atau menarik, ilaihi, kepada ma, al-hajatu, kebutuhan. Fabalagu, kemudian kaum itu sampai, ya kan, minal kamali, dari kesempurnaan, fil hadarati, di dalam peradaban, mablaghon, pada tempat yang dituju, ya kan, jismiyan, yang agung, jasiman yang agung. Wasaru, dan kaum itu berjalan, aswaton, terhadap perlakuan, laku, adimatan, yang agung. Famalaku, kemudian kaum itu menguasai, nawasiyal umami, terhadap ubun-ubunnya umat manusia, al-khamilati, yang rendah. Wa ahkamu, dan kaum itu menghukumi, ya kan, atau mengukuhkan, asyakaima, terhadap kendali-kendali, fi afwaiha, di dalam mulut-mulutnya al-umam al-masyrikiyah. Nah, ini menyedihkan nih dalam paragraf ini, bahwa sebenarnya katanya umat manusia
timur, ya kan, Nusantara, ya kan, kalau di sini Nusantara dulu itu Timur Tengah, gitu kan. Itu sebenarnya memiliki peradaban yang mereka kuasai dan mereka punya teritorial wilayah, daulah, negara, kekuasaan yang sudah kokoh sebenarnya. Lalu kemudian sudah berjalan, berputar peradaban itu dengan baik. Kemudian, ya kan, ada sesuatu yang datang kemudian yang merusak kemajuan itu, merusak bangunan peradaban itu, lalu kemudian merusak kemajuan yang sudah dicapai oleh umat manusia timur ini. Lalu kemudian peradabannya pelan-pelan diremuk, diluluhlantahkan dan hilang. Nah, hebatnya Syekh Mustafa Al-Hulayaini ini dikatakan bahwa yang dulu peradaban timur maju lalu kemudian mundur, dulu kokoh peradaban timur itu lalu kemudian hancur, ini itu dikatakan penyebabnya ini adalah sunatullah, katanya sunatullah bagi orang-orang yang tidak mengamalkan atau tidak beraktivitas sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan sosiologis kemasyarakatan. Dan sunatullah bagi orang yang tidak berjalan pada rel peradaban yang benar. Jadi kenapa masyarakat timur itu yang dulu peradabannya bagus, megah gitu, itu rusak, hancur gitu. Itu katanya sunatullah. Karena masyarakat timur pada waktu itu, pada detik-detik masa transisi dari kejayaan menuju kehancuran, mereka yang pertama katanya, mereka sudah tidak lagi mematuhi hukum-hukum kausalitas, tidak mau mematuhi hukum-hukum kemasyarakatan gitu, dan sudah tidak on the track lagi, on the track pada peradaban yang benar gitu. Dia menyimpang gitu, tidak lagi berada pada rel peradaban yang benar katanya. Kalau orang yang sudah tidak berada di rel peradaban yang benar dan sudah tidak mengikuti aturan main Qanun al-Ijtima', ya, undang-undang kemasyarakatan, maka bagi mereka itu sunatullah. Pada akhirnya mereka runtuh gitu. Nah, setelah runtuh kemudian ilmu pengetahuannya, kemajuannya itu berpindah dari timur itu ke kaum manusia yang lain yang mengetahui keunggulan ilmu itu, lalu kemudian oleh orang yang mengambilnya ini itu ditempatkan pengetahuan dari timur ini di tempat yang luhur itu. Dan kaum ini yang kaum manusia yang memindahkan ilmu dan kemajuan timur ini melapangkan dadanya, melapangkan hati dan pikirannya untuk siap menampung pengetahuan dan kemajuan dari timur itu gitu. Sehingga lalu kemudian mereka bisa mendapatkan temuan-temuan baru gitu, yang dapat menambah, ya kan, kekurangan yang ada di pengetahuan-pengetahuan yang dari timur itu, tapi dia berpijak dari pengetahuan dan kemajuan timur itu.
dan kemudian ada kebutuhan-kebutuhan kontekstual, kebutuhan-kebutuhan yang mendorong untuk adanya penambahan, modifikasi, dan kemajuan yang berpijak dari pengetahuan yang diambil dari timur itu. Sehingga kaum ini itu kan bisa mencapai kesempurnaan dan keagungan peradaban, ya kan? Dan mereka bisa berjalan pada perjalanan atau laku kehidupan yang agung. Kemudian pada akhirnya mereka menguasai gitu. Setelah menguasai pengetahuan dan kemajuan timur, lalu kemudian dia menguasai secara politik, ubun-ubun gitu, umat manusia yang rendah katanya gitu, dan mengokohkan kendali gitu, terhadap mulut-mulut umat manusia timur itu. Nah, jadi kalau boleh ditransparankan, ya, karena ini Syekh Mustafa Al-Huliyah ini tidak mentransparankan siapa yang mengambil, ya kan, pengetahuan dan kemajuan timur itu. Tapi kalau mau ditransparankan bahwa Baratlah yang mengambil dan mempelajari ilmu dan kemajuan dari timur itu, dan orang-orang Barat melapangkan dadanya, melapangkan akal dan pikirannya untuk mau menyerap ilmu dan kemajuan dari timur. Bahkan ilmu dan kemajuan dari timur itu ditempatkan pada tempat yang tinggi, sehingga dari mereka mempelajari pengetahuan dan kemajuan timur ini, akhirnya mereka pun bisa menemukan penemuan-penemuan baru gitu, sesuai dengan kebutuhan masa yang terus berjalan dan dinamis ini. Nah, lalu setelah peradaban Barat ini menguasai pengetahuan dan kemajuan timur ini, akhirnya dia pun menguasai timur secara politik. Itu. Ini bahasanya Syekh Mustafa Al-Huliyah ini itu menguasai ubun-ubun umat manusia yang rendah. Artinya mindset pikiran kita itu dikuasai. Ya, kalau sudah dikuasai pikiran kita, mindset alam bawah sadar kita, pengetahuan kita dikuasai, lalu kemudian tanahnya dikuasai, orangnya diperbudak, lalu kemudian mulutnya pun dikendalikan oleh Barat. Mulutnya orang timur itu dikendalikan oleh kekuatan Barat yang menguasai pengetahuan dan kemajuan timur itu. Nah, saya ingin sedikit menyimpang. Saya di samping saya ini ada beberapa kitab karya para ilmuwan Timur berbicara tentang ilmu pengetahuan gitu, yang kemudian dipelajari oleh orang-orang Barat itu. Nah, saya di sini ada Asy-Syifa, kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa ini karya Ibnu Sina. Ini ada 9 jilid. Nah, ini dikaji ulang, lalu kemudian dikasih pengantar oleh Dr. Ibrahim Madkur, ditahqiq oleh Al-Ab Qonawati dan Said Zaid. Jadi Al-Ab Qonawati ini orang Kristen ya, dan Said Zaid ini orang Islam. Jadi kolaborasi dua orang ini yang mengedit, yang mentahqiq
karya Ibnu Sina. Nah, Asy-Syifa ini terdiri dari di Ibnu Sina ada beberapa jilid itu tentang ilmu alam, ilmu kedokteran, ilmu ilmu matematika, musik, mantek, lalu kemudian ilahiyah, tabi'iyah, soal kausalitas, lalu kemudian tentang alam. Nah, dan di belakangnya ini diberi fihrisat al-mustalahat, jadi semacam istilah-istilah kata-kata kunci. Nah, di sini kata-kata kuncinya ini, misalkan qaimun itu dilatinkannya apa? Eksistensi. Itu takwim itu constituencies. Qawam esensia. Itu misalkan bil qawam secundum existentium itu. Jadi misalkan al-kulli universalism. Itu al-kulliyat universalia gitu. Jadi di sini ini yang karya orang-orang timur yang dipelajari oleh orang-orang barat. Lalu kemudian saya ingin menunjukkan lagi ini jejak-jejak peradaban, kemajuan peradaban timur ya. Di sini ada ini saya tunjukkan. Nah, ini kitab ini Syarhu Uyunil Hikmah. Jadi Uyunil Hikmah itu karya Ibnu Sina. Lalu kemudian disyarahi oleh seorang teolog dan filosof Asy'ari, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, di sini ini koleksi saya. Ini sebenarnya juga ada 4 jilid tapi dalam jilidan 1, 4 juz dalam jilidan 1. Juz yang pertama itu tentang al-mantiqiyat. Ya. Nah, tentang ilmu logika, ya kan? Lalu kemudian juz kedua, juz asani itu at-tabi'iyat, ya, tentang ilmu alam. Nah, ini at-tabi'iyat, ya kan? Nah, ilmu alam, ilmu empirik, gitu, ilmu kausalitas, lalu kemudian ilmu perbintangan, falak, itu kan, ilmu astronomi ya, ilmu astronomi. Lalu kemudian tentang dampaknya pengetahuan alam. Lalu kemudian yang ketiga yang ketiga adalah al-ilahiyat, jadi soal ketuhanan. Nah, ini yang Fakhruddin Ar-Razi, ya kan, seorang ulama klasik yang beliau orang Asy'ari, mensarahi karyanya Ibnu Sina yang konon katanya ini orang pemikir Syiah gitu. Ini menarik, ini kalau soal pengetahuan tidak ada persoalan sekte, di situ ada toleransi gitu. Nah, di sini bicara dengan tabi'iyat ternyata saya lihat dalam babnya bicara tentang ilmu pengetahuan gitu. Nah, ilmu pengetahuan secara umum tentang alam, tentang manusia, tentang binatang, tentang astronomi dan lain-lain. Lalu kemudian bahkan
Imam Al-Ghazali, ya kan? Ini Imam Al-Ghazali dalam satu karyanya Maqasidul Falasifah. Nah, ini Maqasidul Falasifah. Di Maqasidul Falasifahnya ini beliau pun sama dengan Ar-Razi tadi itu, membagi kitab yang pertama itu mantek, itu kan mantek itu ilmu logika dasar. Lalu kemudian yang kedua ini at-tabi'iyat, ya, ilmu empirik, ilmu alam, ilmu astronomi, binatang, lalu kemudian ilmu kemanusiaan, dan lalu kemudian yang ketiga ilahiyat, yaitu tentang ketuhanan. Nah, ini di kitab Tahafutul Falasifahnya Imam Al-Ghazali bicara tentang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan yang lainnya. Dan ini pun saya tunjukkan juga Rosail Ikhwanus Shafa. Nah, Rosail Ikhwanus Shafa ini yang menariknya, jilid pertama itu tentang Ar-Riyadiyah. Ya, tentang Ar-Riyadiyah. Jadi tentang ilmu hitung, matematika, estakta, lalu tentang astronomi dan macam-macamnya. Lalu kemudian jilid kedua tentang al-jismaniyat atau tabi'iyat. Nah, ini. Jadi ini ada 4 jilid, dan dari 4 jilid itu 3-nya itu ilmu tentang peradaban dunia gitu. Yang keempat baru tentang teologi ketuhanan. Begitupun Ibnu Sina 9 jilid. Asy-Syifa'nya itu 8 itu tentang pengetahuan alam, tentang pengetahuan empirik. Lalu 1 jilidnya yang itu tentang ilahiyah, tentang ketuhanan. Nah itulah warisan peradaban timur, pengetahuan peradaban timur. Dan ini juga ada lagi Qanun fit Tibb, tentang kedokteran karya Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi yang selama ini dikenal sebagai tokoh filosof dengan Faisalut Tafriqahnya, atau dengan karyanya Tahafutul Falasifah yang mengkritik karyanya Al-Ghazali, dan terkenal dengan fikihnya, fikih perbandingan, yaitu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Tapi beliau sebenarnya adalah seorang dokter. Ada karyanya itu Al-Kulliyat fit Tibb. Nah, ini pengetahuan semua ini dari timur, lalu kemudian dipelajari oleh orang barat, lalu kemudian orang barat itu mengembangkannya. Dan katanya sayangnya mereka itu juga menjajah timur itu. La ghaira anna madaniyatahum, akan tapi sesungguhnya peradabannya kaum ini yang mengambil alih pengetahuan dari timur ini, lam takhlu, itu tidak sepi Madinatahum itu min syawaiba, dari celah-celah tukhalitu yang bercampur syawaib ini kulla qaumin, kepada setiap kaum, istabharo, yang menyegara, yang luas, umranuhum, kemajuannya kaum, wanamat, dan berkembang, dinamis, hadorotuhum, peradabannya kaum, ala annahum, atas sesungguhnya kaum, laisu, itu tidak ada kaum itu, rodina, ridho, amma, dari sesuatu, dahamahum, yang ma itu menyusahkan, hum, terhadap kaum, minal aswaki, dari duri-duri.
ya kan? Bal tarohum, bahkan kamu lihat hum terhadap kaum itu sa'ina, orang yang berjalan, ya kan, nahwa tasyadibi syawaibihim, terhadap arah memperbaiki ya celah-celahnya kaum, wa tahdibi madaniyatihim, dan membersihkan kemajuan atau peradabannya kaum. Nah, katanya hanya saja peradaban kaum yang mengambil alih ilmu dan kemajuan timur itu tidak sepi dari celah, dari kelemahan, katanya, yang bercampur ya di setiap kaum yang kemajuannya itu pesat, kemajuannya itu luas, katanya peradabannya itu dinamis, itu ya sudah pasti ada human error, ada celah-celah dan kelemahan-kelemahan. Tapi mereka ini tidak ridho, katanya. Artinya tidak tinggal diam kalau ada sesuatu yang duri-duri yang akan merusak peradaban mereka. Bahkan Anda lihat, katanya, mereka ini kaum yang mengambil alih ilmu dan kemajuan timur ini, mereka berjalan selalu terus memperbaiki kekurangan-kekurangannya, lalu kemudian terus membersihkan ya kemajuan peradabannya. Jadi kalau ada kekurangan terus diperbaiki, terus dimajukan gitu. Dan wajar saja kalau ada, katanya, syawaib, ada celah-celah kekurangan atau kelemahan, tapi mereka terus memperbaikinya gitu, katanya. Waqad afaqo, dan sungguh sadar, asyarku, orang timur, ya kan, al yauma, hari ini, an ghaflatihi, dari lalainya syarq, wa tanabbahu, dan terjaga syarq ini min sinatihi, dari kantuknya syarq gitu. Wa taufiqo, lalu kemudian syarq itu memandang, yuqallidu, syarq itu menggantungkan atau mengikut madaniyatal ghorbi, terhadap peradaban orang barat gitu. Kama qallada, sebagaimana mengikut al-ghorbu, orang barat, madaniyatahu, terhadap peradabannya asyarq, min qablu, sebelumnya yuqallid madaniyatal ghorb itu. Ghairu an-nasaira, akan tapi berjalannya asyarq itu, asyara itu dhaifun, itu lemah, wasa'ya, dan usahanya itu batiun, itu lambat, katanya gitu. Wa aktsarul muqallidina, itu lebih banyak-banyaknya orang yang mengikut, lam yatamassaku, itu tidak berpegangan, muqallidin ini, illa biqusyurit tamadduni, kecuali dengan kulit luarnya kemajuan atau kulit luarnya peradaban, tarikan, dalam keadaan orang ini meninggalkan lubabahu, terhadap saripatinya atau substansinya tamaddun, ya kan. Fama yadrusunahu, kemudian muqallidin ini tidak belajar terhadap at-tamaddun itu. Innama huwa, akan tapi tamaddun ini sebenarnya nadoriyatun, nadoriyatun itu adalah angan-angan atau perspektif, atau ya nadoriyat, la tusminu, di mana nadoriyat ini tidak angan-angan atau yang tidak bisa menggemukkan, wala tughni, dan tidak mencukupi. Nadoriyat itu
min ju'in dari lapar. Ya kan? Wal ilmu, adapun ilmu, innama huwa, tetapi ilmu itu al-amalu adalah amal. Wa haula'i, adapun al-muqallidun itu la ya'maluna, itu tidak mengamalkan, tidak melakukan. Wa faidatul ulumi, adapun faedahnya ilmu al-kauniyati, ya kan, yang bersifat kauniyah, ilmu-ilmu alam, ya kan, ilmu-ilmu natural, empirik, au al-asriyati, atau ilmu-ilmu kontemporer, huwa, yaitu faidatul ulum, al-wusulu, adalah sampai, ilama, kepada sesuatu, wasola, yang sampai, ilaihi, kepada ma, al-ghorbiyuna, orang-orang barat, ya kan, min insya'il ma'amili, dari apa, menumbuhkan pabrik-pabrik, ya kan, tempat-tempat bekerja, kantor-kantor, ya kan, wadauris syuna'ati, dan gedung-gedung industri, ya kan, allati, yang tudiru, yang syuna'at itu menyuburkan, itu kan, alal biladi, atas negaranya, menyuburkan apa, ghinan, terhadap kekayaan, watarwatan, dan ekonomi, kekayaan, ya, watahtaju, watajtahu, dan syuna'at itu menghilangkan, minha, dari bilad, al-faqro, terhadap kemiskinan, wataqdi, dan syuna'at itu menghilangkan, alal bu'si, atas sesuatu yang membahayakan, dan sesuatu yang sesuatu yang membahayakan, ya. Nah, dalam paragraf yang agak panjang ini dikatakan bahwa hari ini, katanya gitu, orang timur itu baru sadar dari lalainya, dan baru mengigau dari kantuknya, gitu, dan sadar bahwa ternyata dia sekarang ini mengikuti peradaban barat, gitu, sebagaimana mengikuti orang barat, gitu, sebagaimana orang barat sebelumnya, masa lalu itu mengikuti peradaban orang timur, gitu. Hari ini dibalik, katanya gitu, baru sadar bahwa sekarang orang timur itu mengikuti peradaban dari barat, sebagaimana dulu sebelumnya itu orang-orang barat mengikuti peradaban timur. Akan tetapi, katanya, sayang disayang, ya kan, perjalanannya orang timur dalam mengikuti kemajuan barat itu lemah dan bati dan lamban, gitu. Jadi kalau orang barat dulu mengikuti peradaban timur itu, ilmu pengetahuannya, hasil risetnya dari timur itu cepat, gitu ya, cepat, gitu, sampai bisa menguasai dan mengalahkan, gitu. Sementara ini, saat ini orang timur sedang mengikuti ketertinggalannya, mengikuti produk-produk hasil pengetahuan dan dari barat, tapi sayang orang-orang timur hari ini itu lamban, katanya gitu. Perjalanannya lamban. Nah, dan sayangnya, katanya, sayangnya lagi orang-orang timur tuh mengikuti barat itu kebanyakan itu hanya mengambil kulit luar dari hasil kemajuan barat. Sementara saripatinya, substansinya itu ditinggalkan, gitu. Ya seperti yang tadi dijelaskan di awal, misalkan orang mengetahui
misalkan kemajuan itu dari teknologi, misalkan dari otomotif gitu. Nah, orang timur ini hanya tahu produk-produknya saja, tapi tidak sampai ingin tahu atau belum sampai ingin tahu produk itu bagaimana cara membikinnya, ilmunya seperti apa, gitu kan. Nah, pengetahuannya seperti apa, tuh etosnya seperti apa, lah bagaimana cara memproduksinya, bagaimana cara mengembangkannya, itu tidak sampai di sana. Sehingga banyak orang yang misalkan membenci Barat, tapi dia menggunakan produk Barat. Itu misalkan ada orang yang membenci Cina, tapi dia sendiri HP-nya Xiaomi, Huawei misalkan, produk Cina gitu. Nah, karena mereka mengikuti kemajuan orang lain, kemajuan Barat misalkan, itu hanya kulit luarnya saja, hasil instannya saja, tidak dari bagaimana pengetahuannya itu. Nah kalau begitu ya mereka tidak belajar, katanya. Tidak belajar, fama yadrusunahu. Mereka tidak belajar bagaimana kemajuan Barat itu, bagaimana orang Barat itu meraih kemajuan. Nah, mereka tidak belajar. Ya, dia hanya angan-angan saja yang tidak bisa menggemukkan dan tidak bisa mengenyangkan laparnya, gitu. Karena apa? Karena ilmu itu ya amal. Nah, sementara mereka hanya teori-teori saja, orang-orang timur ini hanya teori-teori saja tapi tidak mempraktekkan itu. Nah, padahal katanya faedahnya, manfaatnya ilmu kauniyah, ilmu kosmologi empirik dan ilmu modern itu, ya kan, ya, yang telah diraih oleh orang Barat itu untuk mencapai sesuatu yang dicapai oleh orang Barat. Di antaranya apa? Di antaranya memunculkan, membangun pabrik-pabrik, ya kan, lalu kemudian gedung-gedung industri, gitu kan. Dari pabrik-pabrik, gedung-gedung industri itu sehingga menghasilkan kekayaan, ya kan? Menghasilkan kekayaan bagi devisa negara, dan lalu kemudian lapangan kerja bagi negaranya, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan, menghilangkan kemiskinan, dan menghilangkan sesuatu yang merusak dan merugikan. Nah itu. Nah mestinya seperti itu Timur pun, katanya gitu loh. Timur pun bisa gitu, mestinya harus mengikuti kemajuan Barat, tapi dengan cara belajar. Kalau sudah mendapatkan ilmunya itu dipraktekkan, lalu kemudian misalkan mendapatkan ilmu teknologi ya dipraktekkan, bikin pabriknya, lalu kemudian bisa mengembangkan dan memajukan negaranya dan mengentaskan kemiskinan warganya. Wahunaka, dan di situ al-madaniyah itu kaumun adalah kaum, miman dari seseorang, yad'una yang mengaku-ngaku, man itu taqlida banil gharbi, mengikuti orang-orang anak cucu Barat, katanya. Lam yuqalliduhum, dalam keadaan kaum ini tidak mengikuti hum terhadap banil gharb fi ilmin, di dalam ilmu mufidin yang berfaedah, wala amalin, dan tidak amal nafiin yang bermanfaat. Wa innama qalladu, akan tapi kaum ini mengikuti fusaqahum terhadap kefasikannya banil gharab, wa fasidal akhlaqi, dan rusaknya akhlak minhum dari banil gharab. Fala ya'rifuna, kemudian kaum ini tidak mengetahui anil madaniyati, dari kemajuan, dari peradaban, illa itba'al hawa, kecuali mengikuti hawa nafsu, wal amala, dan amal, aktivitas bil manakiri, dengan hal-hal yang buruk, watafannunu, dan
Tafannun itu neko-neko ya, neko-neko. Ya kan, fil azyai, di dalam perhiasan, watamassuk, dan berpegangan, bisa filil adati, dengan rendahnya kebiasaan, watadbirul amwali, dan menyia-nyiakan harta, fisafihil af'ali, di dalam perbuatan-perbuatan yang rendah. Nah, di sini katanya, orang timur hari ini itu ada sebagian orang yang mengaku mengikuti Banil Gharb, anak cucu peradaban barat itu. Tapi mereka tidak mengikuti dalam segi ilmunya, pengetahuannya yang bermanfaat, etos kerjanya yang tinggi, dan aktivitas yang bermanfaat yang dari barat itu. Justru mereka ini mengikuti justru kebobrokannya, kefasikannya, kerusakan akhlaknya gitu. Ya, kebiasaan yang rendah gitu. Misalkan kalau saya baca buku-buku sejarah pada masa Belanda itu, ya kan, pada masa Belanda itu kan sudah ada tradisi suap menyuap gitu, tradisi pajak yang adalah kemudian dimanipulasi pajak, lalu kemudian menyuap, ya kan, itu ada penjelasan itu. Nah, peradaban barat yang direpresentasikan oleh Belanda yang ketika itu menjajah Indonesia itu telah mengajari hal yang buruk, yaitu KKN, korupsi, kolusi, nepotisme itu. Nah, tapi juga sebenarnya mengajari juga hal yang positif, misalkan bagaimana teknologi kereta api, ya kan, transportasi, jalan dan lain sebagainya, meskipun juga di situ menelan banyak korban karena jalan Dendles itu, jalan yang kerja rodi itu. Jepang juga sama, Romusa gitu. Nah, jadi ada Barat ini ada positif dan negatifnya gitu. Nah, sayangnya katanya gitu, orang-orang, sebagian dari orang timur ini katanya mengikuti Barat, tapi justru bukan mengikuti dalam hal pengetahuannya yang gemilang, kemajuan peradabannya yang gemilang, tapi justru yang mengikuti yang buruk-buruknya katanya gitu. Fahdharu, maka takutlah kamu sekalian, ayuhan nasyi, wahai para remaja, wahai kalangan milenial, antafhama, kamu memahami al-madaniyata, terhadap kemajuan, keperadaban, fahman, dengan pemahaman, la yantabiku, yang tidak cocok pemahaman itu, fahman itu, ala haqiqatiha, atas hakikatnya madaniyah. Fatakhasyara, kemudian kamu merugi, minal khosirin, ya, dunyaka, di dunia kamu, wa akhirataka, dan di akhirat kamu, waztadziba, dan kamu tertarik, ila jismika, terhadap raga kamu, al amrodu, wataztadiba, dan ketarik ila jismika, terhadap fisik kamu, al amrodu, penyakit-penyakit katanya, wa ila aklika, dan kepada akal kamu, al fasadu, kerusakan, wa alam, dan ketahuilah kamu, anal madaniyata, sesungguhnya kemajuan peradaban, as-sahihata, yang sahih, yang benar, hiya, yaitu al madaniyah as-sahihah, ma, sesuatu, syarahtu, yang aku jelaskan, ilaika, kepada kamu, fatamassaka, kemudian kamu berpegang teguhlah gitu, bi'uraha, dengan talinya al-madaniyah as-sahihah itu, wa'mal, dan amalkanlah kamu, bimuqtadoha, dengan doktrin-doktrin atau inti-inti
dari al-madaniyah as-sahihah itu, apa yang dianjurkan oleh madaniyah as-sahihah itu, hal-hal tanalu, maka memperoleh nafsuka, diri kamu, al-aqilat yang berakal, munaha terhadap sesuatu yang diharapkan, nafas, wa tafuzu dan kamu memperoleh, bimustahaha terhadap sesuatu yang diinginkan oleh nafas. Nah, ini dalam paragraf terakhir, seperti biasa Syekh Mustafa Al-Huyaini mengatakan bahwa takutlah kamu wahai kalangan milenial, kalangan remaja, ketika kamu memahami kemajuan, memahami peradaban dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Artinya jangan sampai salah persepsi, jangan sampai salah memahami peradaban. Jadi agar kalian tidak rugi di dunia dan di akhirat, dan agar kalian jiwanya tidak sakit, fisiknya tidak sakit, dan akalnya pun tidak rusak. Nah, ketahuilah katanya, bahwa pemajuan peradaban yang benar itu adalah sesuatu yang sudah aku jelaskan kepadamu, maka berpegang teguhlah dengan apa yang sudah aku jelaskan. Artinya apa? Letak peradaban yang benar itu yang tadi dijelaskan, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, ya kan? Lalu kemudian hal-hal aktivitas-aktivitas yang maju, gitu kan? Lalu kemudian akhlak yang utama, gitu. Sehingga dengan kemajuan itu bisa melahirkan pabrik, melahirkan kreativitas, melahirkan penemuan-penemuan, dan pada akhirnya meniscayakan, mengandaikan, mencita-citakan peradaban maju itu adalah peradaban yang juga bisa mengentaskan kemiskinan, bisa menghilangkan, menghalau hal-hal yang akan merusak, gitu, dengan pengetahuan, lalu kemudian aktivitas yang bermanfaat bagi umat manusia. Demikian pengajian sore hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.